Selamat datang di video ini. Sebelum kita lanjut pada pembahasan, tahukah kalian bahwa suhu rata-rata bumi terus meningkat setiap tahun? Hal ini tentunya memiliki dampak yang sangat besar. Dari gunung es yang mencair, hingga cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi. Lalu bagaimana kita bisa mengatasinya? Mari kita mulai dengan memahami masalahnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia, yaitu pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah fenomena peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi secara bertahap dalam jangka panjang. Suhu bumi naik sekitar 0,74 derajat Celcius selama abad ke-20 dan selama 50 tahun terakhir meningkat sebanyak 2 kali lipat. Penyebab utamanya adalah meningkatnya konsentrasi rumah kaca di atmosfer yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Manusia sudah tinggal di bumi sejak beratus-ratus tahun lalu. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, aktivitas manusia menjadi semakin bervariasi, bahkan membahayakan kesehatan bumi. Seperti emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida, metana, dan nitrous oksida dari pembakaran bahan bakar fosil, industri, transportasi, peternakan, dan pertanian. Intensif meningkatkan konsentrasi gas-gas ini secara signifikan. Pertumbuhan industri sejak revolusi industri telah meningkatkan penggunaan bahan bakar fosil secara drastis. Pabrik-pabrik dan fasilitas industri melepaskan sejumlah besar gas rumah kaca. Berkembangnya teknologi transportasi seperti kendaraan bermotor, pesawat terbang, dan kapal yang menggunakan bahan bakar fosil juga melepaskan karbon dioksida dalam jumlah besar ke atmosfer. Praktik pertanian modern, termasuk penggunaan pupuk nitrogen dan peternakan skala besar, juga berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Ternak, terutama sapi, menghasilkan metana dalam jumlah besar melalui proses pencernaan mereka. Gas rumah kaca yang menumpuk ini memerangkap panas di atmosfer bumi sehingga suhu bumi menjadi semakin panas. Penyebab lainnya adalah berkurangnya jumlah pepohonan karena penebangan hutan untuk keperluan industri dan perluasan pemukiman. Penebangan hutan yang tidak diimbangi dengan penanaman kembali mengurangi kemampuan bumi untuk menyerap karbon dioksida. Hutan yang bertindak sebagai paru-paru planet menyerap karbon dioksida melalui fotosintesis. Ketika hutan dihancurkan, karbon dioksida yang tersimpan dilepaskan kembali ke atmosfer dan menumpuk di sana. Pemanasan global tentu saja memiliki dampak yang tidak sedikit pada bumi kita. Dampak yang pertama adalah perubahan iklim ekstrim. Peningkatan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrim seperti badai, banjir, dan kekeringan banyak dialami oleh berbagai negara. Intensitas curah hujan tinggi tetapi kekeringan juga sering terjadi. Hal ini karena berkurangnya pepohonan yang bisa menyimpan air. Badai dan banjir juga sering terjadi karena hal yang sama. Perubahan pola curah hujan yang tidak dapat diprediksi juga merupakan contoh nyata dari perubahan iklim ekstrim. Dampak yang kedua adalah kenaikan permukaan air laut. Hal ini disebabkan oleh mencairnya gunung es di kutub sehingga menambah volume air laut, erosi pantai, dan hilangnya daratan pesisir. Dengan adanya kenaikan permukaan air laut ini, kota-kota pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi terancam tenggelam. Dampak yang ketiga adalah perubahan ekosistem. Dengan menghilangnya beberapa hutan dan habitat lain seperti kutub es, hewan-hewan menjadi kehilangan tempat tinggalnya. Rantai makanan terganggu dan spesies yang tidak dapat beradaptasi pun terancam punah.
Perubahan ini juga berpengaruh pada ekosistem laut. Pemanasan global ini mempengaruhi arus laut yang berdampak pada distribusi nutrisi di laut dan memberikan efek negatif pada terumbu karang dan organisme laut lainnya. Dampak yang keempat adalah timbulnya berbagai macam masalah kesehatan, seperti dehidrasi karena gelombang panas yang intens dan semakin sering terjadi, meningkatnya penyakit yang ditularkan melalui air dan vektor, dan menurunnya kesehatan organ pernafasan karena kualitas udara yang semakin buruk akibat polusi asap dan kurangnya pepohonan. Dampak yang kelima adalah timbulnya berbagai masalah pada ekonomi dan sosial, yaitu kerugian akibat berbagai bencana alam yang sering terjadi, menyebabkan melonjaknya jumlah penduduk yang migrasi dan juga biaya adaptasi dan mitigasi yang tinggi. Perubahan dalam sektor pariwisata dan pertanian, potensi konflik atas sumber daya yang semakin langka, menurunnya hasil panen akibat perubahan musim tanam, dan meningkatnya hama serta penyakit tanaman. Dampak pemanasan global yang telah disebutkan tadi hanyalah sebagian kecil yang terjadi di bumi kita. Tidak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi pada bumi kita di masa mendatang jika pemanasan global terus dibiarkan terjadi. Kita sebagai makhluk hidup yang tinggal di bumi dan merupakan penyebab terjadinya pemanasan global, tentu tidak boleh diam saja. Ada banyak upaya yang bisa kita lakukan untuk menangani masalah yang semakin serius ini. Upaya atau strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah negara dan peran kita secara individu dalam mengurangi pemanasan global tersebut adalah: yang pertama, transisi ke energi terbarukan. Seperti yang telah kita ketahui, energi fosil menghasilkan sejumlah besar gas ke rumah kaca. Dengan pengembangan dan penggunaan sumber energi surya, angin, dan hidroelektrik, kita bisa mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang kedua, efisiensi energi, yaitu dengan meningkatkan efisiensi energi di bangunan, industri, dan transportasi, serta memperbanyak penggunaan peralatan hemat energi. Yang ketiga, reboisasi dan pencegahan deforestasi. Setelah semakin banyak hutan-hutan yang gundul, reboisasi merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan. Penebangan pohon-pohon untuk kebutuhan industri dan lainnya harus lebih diperhatikan agar tidak berlebihan. Perbanyak kegiatan reboisasi atau menanam pohon kembali dan melindungi hutan yang ada agar penyerapan karbon dioksida bisa maksimal dan paru-paru bumi kembali sehat dan bekerja dengan baik. Yang keempat adalah pengelolaan sumber daya air dengan membangun infrastruktur untuk mengatasi banjir dan kekeringan seperti bendungan, dan juga mengembangkan sistem irigasi yang efisien. Yang kelima adalah perlindungan wilayah pesisir dengan membangun tanggul laut dan struktur pelindung pantai, dan juga merestorasi ekosistem pesisir seperti mangrove untuk mencegah erosi pantai. Yang keenam adalah perlindungan kesehatan masyarakat. Dengan semakin banyaknya masalah kesehatan yang terjadi, sistem kesehatan harus semakin ditingkatkan untuk menangani penyakit terkait iklim. Program pendidikan kesehatan terkait perubahan iklim juga harus dikembangkan agar masyarakat bisa lebih mengerti. Dan berikut adalah peran kita secara individu dalam mengurangi pemanasan global. Yang pertama, menghemat energi, yaitu dengan mematikan lampu atau alat elektronik lain saat tidak digunakan, menggunakan peralatan hemat energi, dan mengatur suhu AC atau pemanas ruangan secara efisien. Yang kedua, menggunakan transportasi ramah lingkungan, seperti memperbanyak berjalan kaki atau bersepeda untuk jarak dekat, menggunakan transportasi umum untuk mengurangi jumlah penggunaan kendaraan pribadi, dan atau memilih kendaraan yang lebih hemat bahan bakar. Yang ketiga, mengurangi limbah dengan mendaur ulang atau mengompos, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan membeli produk dengan kemasan minimal atau ramah lingkungan. Yang keempat adalah konsumsi yang bertanggung jawab, yaitu tidak membeli barang yang tidak perlu, menghindari pemborosan makanan, dan membeli produk dari perusahaan yang memiliki praktik ramah lingkungan.
Yang kelima adalah mendukung energi terbarukan dengan memasang panel surya jika memungkinkan dan memilih penyedia listrik yang menggunakan energi terbarukan. Yang keenam adalah menanam pohon dan menjaga area hijau dengan berpartisipasi dalam kegiatan penanaman pohon dan merawat atau menjaga tanaman di rumah atau lingkungan sekitar. Yang ketujuh adalah edukasi dan advokasi, yaitu dengan menyebarkan kesadaran tentang perubahan iklim pada orang-orang sekitar dan mendukung kebijakan ramah lingkungan yang ada. Setelah dibahas dengan lengkap, ternyata pemanasan global merupakan permasalahan yang kompleks ya teman-teman. Tetapi, dengan adanya kesadaran dan tindakan kolektif, tentu kita dapat mengurangi dampaknya dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Dengan demikian, pemanasan global yang merupakan tantangan serius yang harus dihadapi oleh seluruh masyarakat dunia dapat teratasi dengan baik. Semoga informasi yang kami sampaikan di video ini dapat diterima dengan baik oleh penonton sekalian. Sekian video dari kami, terima kasih dan sampai jumpa lagi.